Assalamualaikum, balik lagi di FS Santuy. Di episode kali ini kita akan coba nge-sharing atau membahas tentang kenapa sih paket kita itu bisa telat pengirimannya. Misalkan estimasi 2-3 hari jadi 4 hari kayak gitu. Apalagi kalau misalkan paket kita itu ternyata paketnya makanan atau paket yang bener-bener lagi kayak mau dipakai gitu, mau dibutuhin kayak gitu. Ini sangat berpengaruh sekali sebenarnya sih gitu. Kecuali kalau misalkan emang paketnya paket santai gitu, kita juga nggak terburu-buru, ya ini masih oke gitu. Walaupun kadang-kadang ya namanya customer pasti pengennya cepet kayak gitu. Dan video ini dibuat dengan sesuai pengalaman dan sedikit pengetahuan gue aja. Jadi kalau misalkan ada kekurangan yang belum masuk di video ini, boleh ditambahkan di komentar gitu ya guys. Nah, yang pertama itu dari sisi seller atau sisi penjualnya gitu. Ini dikarenakan si penjualnya biasanya itu dia overload, terlalu ramai gitu. Biasanya di event-event sih, event 77, event 12, pokoknya yang kira-kira banyak diskon-diskon. Nah, biasanya kan dia banyak orderan kan, terlalu overload, terlalu banyak. Nah, itu biasanya akan agak memperlambat proses pengiriman karena dia ngirimnya telat ke pihak ekspedisinya kayak gitu. Terus bisa juga ini seller nakal sih, biasanya nggak jujur, kurang jujur lah gitu. Dia cantumin di online itu barangnya tersedia dan ternyata barangnya itu nggak tersedia atau belum tersedia, makanya dia nyari-nyari dulu dan itu akan memakan waktu yang cukup lumayan gitu. Biasanya beberapa hari, sehari, 2 hari, tergantung si seller dapat barangnya itu berapa hari gitu. Contohnya kalau misalkan transaksi ketan di seller kayak gini, jadi transaksinya itu masih dipersiapkan oleh seller atau oleh penjualnya kayak gitu. Yang kedua, data diri kalian itu nggak jelas. Nah, ini biasanya kesalahan dari customernya atau dari pembelinya. Kadang ada yang namanya semaunya dia aja gitu, nama panggilannya mungkin, dan kalau nama panggilan tapi alamat dan kontaknya masih bisa dihubungin, itu masih oke. Itu masih bisa masih cepet gitu kita ngirimnya karena nyarinya gampang gitu. Nah, yang jadi masalah itu namanya kurang jelas gitu, misalkan nama panggilan atau orang-orang situ tuh kurang kenal gitu. Terus alamatnya itu RT RW nggak dicantumin, nomor rumah nggak dicantumin, dia cuma nulis kampungnya aja sama kelurahan sama kecamatan. Nah, itu akan menghambat proses pengiriman karena kita harus nyari-nyari lagi yang di daerah situ. Tapi itu masih bisa terkirim agak cepet kalau misalkan nomornya itu masih bisa dihubungin. Nah, yang masalah banget, nama nggak jelas, alamat nggak lengkap, kontaknya itu nggak bisa dihubungin, nomornya salah, nomor tidak terdaftar, nomor nggak aktif. Nah, ini yang bakal ngebuat paket kalian itu terhambat gitu. Ya gimana bu bisa nyari nama satu sekampung dan namanya nggak jelas. Dan usahakan kalau misalkan kalian beli online, belanja online itu, data diri kalian tuh lengkap gitu, nama jelas, alamat lengkap, pakai RT RW minimal, terus nomor HP kalian tuh harus yang aktif gitu. Nah, terus kalau misalkan bisa atau kalian itu orangnya no lab gitu, di rumah mulu mainan internet, jadi jarang keluar, orang kan kemungkinan nggak tahu kan kalian tuh tinggalnya di mana. Nah, coba cantumin nama orang tua kalian atau nama kakak kalian yang kira-kira tetangga kalian itu tahu gitu. Karena gue pernah nih, jadi gue nanyain orang ini tuh se-RT dia tuh nggak pada kenal gitu, dan ternyata bocahnya ini rumahnya agak misah dan dia tuh jarang keluar rumah. Nah, kalau misalkan ditanyain orang tuanya, ternyata baru dia kenal gitu orang-orang tuh gitu. Jadi usahain data diri kalian tuh lengkap. Yang ketiga, melebihi jam operasional pengiriman gitu. Kalau ya, di tempat gue dulu di JNT itu ada kayak maksudnya bukan, kalau di JNT itu jam kerja itu cuman 10 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setahu gue, karena gue pernah di situ. Dan setahu gue kalau yang panjang itu di Antaraja itu 12 jam kalau nggak salah, dari jam 8 sampai jam 8 malam, karena gue pernah interview di situ juga. Nah, kalau yang lainnya sih gue nggak tahu ya, tapi ini lebih tergantung ke si kurirnya masing-masing kayak gitu.
Karena biasanya ada kurir yang emang harus di salah satu ekspedisi ya, dia harus kalau bisa tuh jangan ada paket yang dibawa balik lagi kayak gitu. Jadi harus terkirim hari itu tuh semua tuh, kalau bisa semua terkirim di hari itu gitu. Nah terus ada juga emang kurir yang maksain pokoknya hari itu tuh harus habis gitu. Karena itu bagus sih sebenarnya, dia kayak ngejar target tuh, takutnya orang nunggu. Cuman kalau di gua dulu tuh dibilangin kalau misalkan jam 9 itu belum terkirim, terus areanya jauh gitu, atau karena udah kemalaman juga areanya susah, itu di besokin lagi aja, dibawa balik lagi ke gudang gitu. Nah karena biasanya kalau lebih dari jam 9 itu satu kan ngeri ke kitanya juga ya, kalau misalkan area-areanya itu mantap gitu, areanya tuh agak ke dalam gitu, ke pedalaman, dan tracknya itu bagus gitu, bagus banget. Nah itu ngeri ke kitanya juga gitu. Terus di sisi si customernya juga kita kasihan gitu, bukan kasihan sih, lebih kayak ke nggak sopan gitu ngerinya, karena takutnya mereka harusnya jam istirahat, cuman karena nungguin paket mereka belum sampai-sampai, jadi mereka harus terganggu gitu jam istirahatnya. Cuman ini kalau bisa biasanya si kurir tuh akan ngehubungin dulu ke si customernya, ini paketnya kalau dikirim kemalaman tuh nggak apa-apa, atau mau dibesokin aja kayak gitu. Biasanya sih kalau yang customer yang baik atau yang pinter tuh mereka akan ngerti gitu. Tapi itu balik lagi ke sisi customer dan kurirnya masing-masing kayak gitu. Ada juga yang misalkan nggak apa-apa bang, malam soalnya mau dipakai nih gitu. Ya itu nanti bisa diantriin sama si kurirnya kayak gitu. Terus yang keempat, lokasinya itu jauh dan treknya itu sulit banget sih buat dilewatin gitu. Kalau yang belum terbiasa gitu kan, apalagi kalau misalkan kurir kan bawa barang lumayan gitu. Nah takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini biasanya ada dua hal nih, kalau gue dulu pernah ngalamin. Jadi misalkan susah kan ke area, jadi area tuh kayak di pegunungan banget gitu. Nah treknya itu tidak mudah untuk dilewati gitu. Nah biasanya gue telepon customernya dulu nih, Pak, Pak, saya udah misalkan di kampung ini nih. Nah sebentar lagi mau ke kampung Bapak nih. Sebentar lagi mau ke area yang tempat Bapak nih. Nah terus biasanya dia akan bilang, ya udah mas, nanti saya jemput di jalan yang terakhir lah, yang kira-kira masih enak kayak gitu. Biasanya kalau pakai COD-an, nah itu biasanya dia turun ke bawah kan dari gunung, dari atas. Nah dia nyamperin gitu, jadi kita ketemuan. Nah cuman kalau misalkan paketnya nggak COD-an gitu, udah dibayar, nah itu biasanya dia udah tahu gitu, udah biasa nitipin ke, misalkan ada warung nih di situ, titipin aja di warung situ gitu. Nah itu biasanya udah langganan kayak gitu. Jadi ini biasanya kalau yang udah langganan tuh bisa kita telepon dulu, dan dia kadang-kadang emang ngerti mungkin jalurnya nggak bisa dilalui dengan baik gitu, masih ngeri. Jadi biasanya dititipin. Tapi kalau dititipin seperti itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan nggak bisa, kalau misalkan kurir doang yang yaudah mas saya titipin di sini, tuh nggak boleh. Atau misalkan si kurirnya itu nggak mau dititipin, ditaruh di situ. Tapi jarang sih yang kayak gitu. Biasanya kalau kalau pembelinya udah bilang ya udah mas titipin di sini aja, kita kan ada tanda bukti kan, ya udah taruh aja di situ. Dan biasanya itu pelanggan yang emang udah lama gitu, yang biasa pakai ekspedisi itu kayak gitu. Dan biasanya itu tuh kalau misalkan karena kemalaman gitu guys, kan kalau di gue dulu tuh ada 2 kali order kan, 2 kali pengambilan gitu, 2 read. Nah yang read sore yang biasanya diperlakukan kayak gitu. Kalau yang read siang tuh masih bisa diusahakan lah ibaratnya, karena jalannya kan masih kelihatan lah, masih nggak terlalu ngeri gitu kan. Kalau udah malam kan udah beda ceritanya kayak gitu. Yang kelima, itu ada kendala di kendaraan yang kita gunakan gitu guys. Nah kalau misalkan tahu kendaraan kita tuh ada trouble dengan mesin kayak gitu, jangan kan ke mesin gitu kan, kalau misalkan ban bocor aja kita udah harus membuang beberapa menit, ada yang sejam mungkin, untuk ngebenerin kendaraan kita yang bermasalah gitu kan. Nah ini biasanya cukup berpengaruh juga terhadap kendala
ketelatan pengiriman paket. Yang keenam itu karena ada bencana alam. Bencana alam nggak bisa diprediksi, mungkin ada kayak banjir atau longsor kayak gitu. Cuman ini gue belum pernah ngalamin sih, alhamdulillah. Ini lebih kayak ke cerita-cerita mungkin di grup atau pengalaman orang lain, tapi dan emang kayak gini bener adanya gitu loh. Ya kalau yang ini udah nggak bisa, nanti paling biasanya kita ngehubungin customernya, antara customernya turun ke bawah mungkin kalau memungkinkan, atau paketnya dibesokin lagi kalau misalkan jalannya itu udah benar-benar bisa memungkinkan untuk dilalui kayak gitu. Nah yang ketujuh nih, ini yang ketujuh ini lebih ke apa ya, gue pernah ngalamin kayak ini sih lebih ke kesalahan gue gitu, karena sebagai kurir baru mungkin ya. Jadi biasanya kan kita pakai aplikasi kan, aplikasi misalkan, jadi list-listnya itu di situ ada, jadi kita ngirim paket hari ini tuh berapa dan dikirim kemana aja kayak gitu, itu kan ada kayak gitunya. Nah ini gue pernah ngalamin karena masih baru, jadi aplikasinya itu belum apa ya, bukan belum ada sih, kayak ya antara belum ada atau misalkan emang belum bisa digunain gitu dengan baik, dengan optimal. Jadi waktu itu gue masih pakai aplikasi senior gue gitu, jadi di scan-nya pakai senior gue, terus yang bawa itu ke area yang nganterin itu gue gitu. Nah ini gue ada satu paket, dia paketnya kecil, dan karena mungkin itu gue salah nge-mapping dari atas ke bawah tuh, mungkin dia jatuh-jatuh dan akhirnya dia nyempil di karung yang paling bawah. Udah semuanya kekirim, dan itu cuacanya udah malam dan hujan gitu, udah malam dan hujan, dan paketnya tuh kecil gitu, jadi dia nyempil di karung gitu, di karung paling bawah tuh nyempil. Nah akhirnya pas gue mau store kan, pas gue liatin ternyata masih ada gitu. Ya akhirnya mau nggak mau jadi dibesokin sama gue gitu, karena itu udah malam dan nggak bisa balik lagi karena areanya itu cukup jauh gitu dari tempat gue store uang kayak gitu. Itu sih lebih ke apa ya, lebih ke kesalahan yang emang gue lakuin gitu. Pernah sih ngelakuin kayak gitu, cuman kalau untuk kurir-kurir yang senior kayaknya nggak mungkin kayak gitu, dia lebih udah rapi banget. Oke, mungkin itu aja guys di video kali ini yang bisa gue sharing sepengetahuan gue. Kalau misalkan emang ada yang kurang atau videonya yang pengetahuan gue kurang luas, boleh komen di bawah untuk jadi tambahan nanti, supaya orang-orang tahu kenapa paketnya itu bisa telat kayak gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.